Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di kelas Bu Lela ya, dalam matematika peminatan kelas 11. Oke, pada pertemuan sebelumnya ya, saya telah menjelaskan mengenai manfaat dari belajar trigonometri, kemudian jumlah dan selisih pada sinus dan kosinus ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai jumlah dan selisih pada tangen. Sebelum kita masuk ke tangen ya, saya akan mengingatkan kalian kembali ya mengenai rumus dari sinus dan kosinus. Untuk rumus sinus ya, di sini untuk penjumlahannya yaitu sin A ditambah B sama dengan sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Untuk rumus selisihnya, sin A dikurang B sama dengan sin A dikali cos B dikurang cos A dikali sin B. Oke, masih pada ingat ya? Kemudian untuk rumus kosinus ya, cos A ditambah B sama dengan cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Untuk rumus selisihnya, cos A dikurang B sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Oke, sudah pada ingat semuanya sinus dan kosinus? Sekarang mari kita bahas mengenai rumus jumlah dan selisih pada tangen. Simak videonya ya. Rumus jumlah dan selisih pada tangen. Untuk rumus jumlahnya, tan A ditambah B sama dengan tan A ditambah B dibagi 1 dikurang tan A dikali tan B. Untuk rumus selisihnya, tan A dikurang B sama dengan tan A dikurang tan B dibagi 1 ditambah tan A dikali tan B. Oke, mudah ya cara mengingatnya ya. Kalau misalnya dia penjumlahan, itu sama-sama dijumlah, kemudian si penyebutnya itu 1 dikurang. Ya, kalau misalnya yang selisih, sama-sama. Mari kita masuk ke contoh soal yang pertama. Ya, tentukan nilai dari tan 15 derajat. Mari kita jawab. Tan 15 derajat ya, yaitu sama dengan tan 60 derajat dikurang 45 derajat ya. Ingat sudut istimewa. Oke. Sama dengan ya, kita sudah mulai masuk atau substitusikan ya ke dalam bentuk dari tan
rumus selisih ya. Makanya di sini tan 60 dikurang tan 45 dibagi 1 ditambah tan 60 dikali tan 45. Sama dengan ya, tan 60 sama dengan akar 3 ya, dikurang tan 45 sama dengan 1 dibagi 1 ditambah tan 60 sama dengan akar 3 dikali tan 45 sama dengan 1. Oke, sama dengan akar 3 dikurang 1 dibagi akar 3 ditambah 1. Ini boleh ya saya balik ya. 1 ditambah akar 3 itu sama dengan akar 3 ditambah 1. Jadi boleh saya balik ya. Kemudian ya, karena di sini penyebutnya itu masih berbentuk akar ya, maka kita kalikan dengan akar sekawannya. Pelajaran kelas 10 nih tentang eksponen. Masih ingat? Masih ya? Ya sama tapi tak serupa. Kalau dia penyebutnya akar 3 ditambah 1, maka kawannya itu akar 3 dikurang 1 ya. Sama dengan ini ada perkalian pecahan, maka atas dikali atas, bawah dikali bawah. Akar 3 dikurang 1 dikali akar 3 dikurang 1 dibagi ya. Kalau misalnya ada bentuk kayak gini nih, depan dikali depan, belakang dikali belakang. Ayo kita coba buka lagi ya tentang aljabar ya, tentang aljabar. Sama dengan ya, akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Ini perkalian pelangi ya, masih ingat ya. Akar 3 dikali min 1, maka min akar 3. Min 1 dikali akar 3 sama dengan min akar 3. Min 1 dikali min 1 sama dengan plus 1. Dibagi akar 3 kuadrat sama dengan 3. Dikurang 1 kuadrat sama dengan 1. Oke, sekarang kita jumlahkan dulu nih. Si 3 dengan 1 menjadi 4 ya. Min akar 3 dikurang akar 3. Berarti min 2 akar 3. Paham ya? Min. Oke. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Mudah. Kemudian boleh nggak sih 4 langsung kita kurangkan dengan 2? Nggak boleh ya teman-teman. Karena di sini yang satunya punya akar, yang satunya nggak punya. Ya. Jadi kita sederhanakan dengan si penyebutnya ya. Caranya dengan membagi semuanya dengan 2. Berarti 4 dibagi 2 ya, dengan 2 dibagi 2. Maka hasil tentukan nilai dari 40 derajat ditambah tan 5 derajat dibagi tan 40 derajat dikali tan 5 derajat dikurang 1. Kalau kita lihat di sini, ini sekilas sudah sesuai dengan rumus dari penjumlahan ya, penjumlahan pada tangan. Tapi di sini min satunya itu ada di belakang, bukan ada di depan. Ya, coba kita jawab di sini. Kalau saya tulis kayak begini, paham nggak teman-teman? Ya, jadi kita yang ruas kiri kita tulis lagi rumusnya. Kemudian tan 40 derajat ditambah tan 5 derajat ya dibagi. Nah, ini kita keluarkan nih min satunya itu ke depan ya. Ini kalau kita kali-kali ini min 1 dikali 1 itu sama dengan min 1. Min 1 dikali min tan 40 derajat dikali tan 5 derajat sama dengan positif tan 40 derajat dikali tan 5 derajat. Ya, jadi bentuk dari penyebut ya, ruas kiri dengan ruas kanan itu sama. Ya, paham ya? Oke, di sini ya, karena ini rumus dari penjumlahan pada tangan, maka kita buat di sini tan A ditambah B ya dibagi min 1. Kenapa dibagi min 1? Ya, karena di sini ada min 1 nih di atasnya, sesuai dengan soalnya. Gitu. Oke, paham ya? Kemudian nilai dari A-nya itu 40 dan B-nya itu 5,
Maka tan 40 ditambah 5 dibagi min 1. Sama dengan negatif tan 45 derajat. Tan 45 derajat itu sama dengan 1. Oke. Contoh soal yang ketiga, ya. Diketahui cos A ditambah B sama dengan 3/5 dan cos A dikali cos B sama dengan 2/3. Di mana A dan B adalah sudut lancip. Nilai dari tan A dikali tan B adalah, kita coba jawab. Nah, teman-teman harus ingat nih ya, nilai dari tan itu sama dengan sin per cos. Oke, sin per cos. Nih dicatat ya. Sekarang kita coba tulis dulu yang diketahui pada soal. Ya, cos A ditambah B. Nah, ini penjumlahan dari kosinus. Ya, berarti cos A ditambah B itu sama dengan cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Paham ya? Oke. Di sini cos A ditambah B sudah diketahui 3/5 sama dengan cos A dikali cos B 2/3 ya dari soal dikurang dengan sin A dikali sin B. Paham ya? Jadi tinggal substitusiin apa yang sudah diketahui di soal. Sekarang kita pindahkan ya si sin A dan sin B-nya ke ruas kiri ya, dari negatif menjadi positif. Ya, maka yang punya rumah turun 2/3. Kemudian ruas kiri si 3/5 itu yang tadinya positif jadi negatif ya, menjadi 2/3 dikurang 3/5. Maka sin A dikali sin B sama dengan 1/15. Mudah ya? Oke, sin A sin B-nya sudah kita ketahui 1/15. Ya, di sini yang ditanyakan itu adalah tan A dikali tan B. Ingat, tan itu adalah sin per cos. Maka kalau tan A berarti sin A per cos A dikali dengan tan B. Tan B itu berarti sin B per cos B. Nah, tan A dikali tan B sama dengan atas kali atas, bawah kali bawah ya. Sin A dikali sin B sudah kita dapat tadi 1/15. Cos A cos B dari soal 2/3 ya. Di sini membagi sebuah pecahan. Berarti kita ke atasin kemudian dibalik menjadi tan A dikali tan B sama dengan 1/15 dikalikan dengan 3/2. Terima kasih semuanya, semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Ya, jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar atau boleh japri lewat WA. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.